Legenda mengatakan di utara ada tentara perampok makam Qinlin. Mereka yang telah melihat menyebutnya tentara hantu. Tak terduga 1000 tahun kemudian, tentara hantu itu benar-benar dilihat oleh Tika. Ada apa? Jangan bicara. Orang yang hidup lama belum tentu bisa melihat adegan ini. Sebenarnya ini sangat berharga. Tapi tentara hantu sepertinya tidak bisa melihat orang modern. Ten Beo dan Tika bisa melihatnya. Awalnya berpikir tidak mengeluarkan suara dapat bersembunyi. Siapa sangka ketika Jenderal Hantu datang, dia bisa melihat Tika. Meskipun Jenderal Hantu tidak bisa berbicara, tapi matanya selalu ke arah Tika. Dan dia hanya melihat Tika. Perasaan tertindas ini sangat kuat. Jika orang normal pasti akan menjadi gila. Tapi Tika bisa tetap tenang. Ten Beo dan Anin mengangkat senjata untuk bersiap melawan. Ten Beo sekarang ketakutan. Kali ini Jenderal Hantu membuatnya gemetar lagi. Tidak heran Ten Beo sangat ketakutan. Jenderal Iblis ini telah membunuh banyak orang. Tentang alasannya kenapa dia bisa melihat Tika, itu karena dia mengenalnya sebagai Hoi Lin. Mungkin nasib dapat membuat dua resonator. Semua orang tahu bahwa Tika adalah seorang penjaga makam. Dan pemimpin hantu adalah pencuri kuburan yang gagal. Jadi pasukan hantu merasa terancam pada Tika. Pisau ini tidak sakit, tapi sepertinya Jenderal Hantu di makam kuno ini adil. Mereka ada di antara ruang yang berbeda. Bisa melihat Jenderal Hantu, tapi tidak bisa menyentuhnya. Penjaga juga terburu-buru mencari barang untuk Kaisar. Pasukan Jenderal Hantu pergi begitu saja. Anin mengatakan itu karena momen medan magnet. Tapi kata Tika dan Ten Jenderal Hantu bisa melihat mereka. Itu semua terjadi secara realistis. Kemungkinan besar mereka akan segera bertemu lagi. Saat ini Enjiota juga berada di makam tua. Mereka datang ke lubang penuh dengan peti mati. Selain peti mati di sana juga banyak mayat. Obor pria tua itu dihembuskan oleh aliran udara gas misterius. Segera setelah dia menyentuh tanah, dia memberitahu Enjiota. Enjiota masih tidak percaya. Saya benar-benar tidak berbohong. Benar-benar ada sesuatu. Detik berikutnya obor padam lagi. Kemudian muncul sebuah bayangan. Enjiota dan yang lain segera mengejar bayangan itu. Lalu menemukan ternyata itu tikus mutan. Beratnya lebih dari selusin. Lalu mereka mencoba mencari jalan keluar. Tapi setelah beberapa kali bergerak, mereka hanya kembali ke posisi semula. Saat ini mereka sadar bahwa mereka tersesat dalam labirin. Saat ini pria tua itu menemukan rahasia. Dia mengambil 2 potong tulang selangka. Melihat tanda tajam di tulang, dia bisa melihat yang ini ditebas sebelum meninggal. Dan sebagian besar tulang di sini dibunuh dengan pisau. Pria tua itu juga mengambil potongan besi. Ada juga beberapa pakaian sutra. Ternyata tempat ini sebuah makam kuno dari periode barat. Baju besi dan sutra muncul di dinasti Han. Jadi pria tua itu menebak ada pertempuran sengit antara 2 kelompok di sini. Kelompok satu adalah para penjaga kuburan. Satunya lagi adalah tentara jahat penjaga kuburan memikat tentara jahat ke dalam labirin. Ingin mencoba mengalahkan tentara jahat. Tak mengharapkan Jenderal Hantu terlalu hebat. Tidak peduli bagaimana penjaga kuburan mengatur. Jenderal Hantu mempermalukan mereka seperti anak-anak. Hanya berdiri dan menunggu serangan musuh. Selama Jenderal bertarung, pasukannya tidak perlu ikut bertarung. Sekarang semua orang mengerti seberapa menakutkannya sang Jenderal. Jadi orang yang menakutkan baginya menjadi biasa. Kemudian Jenderal menarik busur dan anak panahnya. Alasan mengapa dia menembak busur api adalah karena di depannya full oli. Ingin keluar dari labirin, pasti ada garis tetap sebagai titik koordinat. Mereka menggunakan posisi api sebagai panduan untuk keluar dari labirin. Kemudian Enjiota mengeluarkan pistol suar. Meniru cara Jenderal Hantu. Kemudian mereka mengikuti sinyal suar. Akhirnya melihat percikan gas. Tapi ketika mereka senang, mereka tidak melihat lubang di bawah. Jadi mereka jatuh ke bawah. Tunggu hingga mereka bangun. Mereka melihat pohon suci 100 meter lebih tinggi dari sebelumnya. Legenda mengatakan itu pohon keabadian. Beberapa pencuri kuburan sampai akhir berniat untuk merampok makam. Mereka menyerbu ke altar periode barat. Kemudian tahu bahwa perbudakan telah dilakukan selama dinasti periode barat. Semua kegiatan pengorbanan juga merupakan pengorbanan kehidupan. Tapi tak terduga mereka sangat kejam. Mereka menggantung kepala orang pada dahan pohon. Di sekitar meja ada mayat tergantung terbalik. Pengorbanan macam apa ini? Ini hanya terlihat seperti museum mayat. Tapi itu bukan apa-apa.
Yang paling mengerikan adalah tempat ini dipenuhi dengan lonceng tembaga. Jika tidak hati-hati dan membunyikannya, setiap orang akan memiliki halusinasi yang tidak dapat dikendalikan. Bel dibunyikan sebelum negara-negara berperang. Bunyian bel hampir merenggut beberapa nyawa. Ada 10 di sini. Dalam kasus bel berbunyi, altar ini tampaknya memiliki ribuan bel. Tapi yang lebih berbahaya, Tenbeo sangat serakah. Dia mendekati kotak itu, kemudian mengambilnya. Tapi saat dia akan membukanya, "Jangan bergerak." "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa." Dia bilang, "Jangan bergerak. Aku akan menyentuhnya lagi." Jangan pernah membawa orang baru ketika pergi ke kuburan lama. Orang ini pasti belum pernah melihat kekuatan lonceng. Saat bel berbunyi, Tenbeo melihat mata mayat itu berubah menjadi merah. Altar juga berubah menjadi kacau. Tieka melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia terbang untuk mengamati gerakan. Kemudian Anin memasuki ilusi. Saudaranya datang meminta nyawa. Sebuah pisau membunuh Anin. Di samping itu, Tenbeo mulai menjadi gila. Bahkan ingin membunuh yang membunyikan bel. Namun dari sudut pandang Tieka, ketiganya bermain dengan dirinya sendiri. Mengapa dia tidak terpengaruh oleh bel? Itu adalah karena dia memiliki darah yang aneh. Fosfor murni dalam tubuhnya. Ikuti tujuan sebenarnya penyingkapan. Hanya melihat Tenbeo berlutut di depannya, dia terlihat seperti sedang melakukan pengorbanan. Semua orang tahu mengapa tempat ini disebut kuburan massal. Frekuensi getaran bel, pesannya berbeda untuk setiap orang. Tenbeo adalah semacam pengorbanan. Pada saat genting, Tieka terbang ke bawah dan memotong tangannya sendiri. Mengeluarkan darahnya. Tidak masalah itu adalah roh jahat atau iblis. Hanya dengan tetesan darah Tieka, semuanya akan takluk di hadapannya. Begitu Tenbeo sadar, pria yang baru saja ditembak itu tiba-tiba bangun. Tindakan pertamanya setelah bangun adalah membalas dendam pada Tenbeo. Tidak tahu bahwa Tenbeo di matanya itu adalah Anin. Ia bergegas lari ke arah Anin. Jatuh dari tempat setinggi itu pasti akan mati. Sebenarnya hal semacam ini bisa terjadi. Semuanya dimiliki oleh Huo Lao. Ternyata sebelum pergi ke kuburan, Tieka memohon pada Huo Lao. Tapi Huo Lao ingin menunggu pembersihan ke-58. Setelah membersihkan dia akan mengirimkan bantuan. Saat ini hanya tersisa Tieka dan Tenbeo. Tieka hanya bisa memikirkan cara untuk keluar dari sini. Hanya melihatnya memutar tuas di depan meja. Jalan rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah muncul. Dari makam kuno di seluruh pegunungan Qinlin. Ini satu-satunya tempat penting yang terpenting. Tiba-tiba Tieka menemukan jalan. Melihat ukiran di gerbang batu. Dia mengetahui itu tidak sederhana. Lalu kata-kata Tieka membuat semuanya aneh. "Saya pernah datang ke tempat ini. Ada tanda yang tertinggal di tangga di depan gerbang pintu." Tieka, setiap makam akan memiliki tanda yang sama. Tapi ulasan terakhir ini jelas urusan 40 tahun lalu. Tempat ini dulu merombak. Mungkin itu tulisan tangan. Mungkin kuburan ini hanya dapat dimasuki oleh Tieka. Karena yang lain tidak bisa menemukan mekanisme pembukaan. Sebenarnya saya tidak melebih-lebihkan. Tieka tak hanya memiliki fisik kuat, tapi juga memiliki kekuatan tempur untuk pencurian. Untuk menemukan ingatan yang hilang miliknya. Dia ingin mengunjungi semua makam kecuali makam Qin Sui. Dia pikir kali ini dirinya akan mendapatkan kembali ingatannya. Tanpa tahu bahwa ada satu monster bertopeng sedang menunggunya. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Sulaiman LM.